Ketika seorang bisa memisahkan antara aku sebagai diri dan aku sebagai pemilik atribut, maka akan merasa damai, percaya diri, dan bahagia. Kebahagiaan dicapai ketika seseorang berhasil menjadi manusia tanpa ciri karena terbebas dari, ini unik nih para kanca, karena terbebas dari karep akan menuju satu fase di mana disebut sebagai menungso tanpa tenger atau manusia tanpa ciri para kanca. Dan di manusia tanpa ciri inilah bahwa bejo itu akan terrealisasi. Seperti itu para kanca. Para kanca Misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan membahas Kawruh Bejo dari Ki Ageng Suryo Mentaram para kanca. Dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya, silahkan kunjungi playlist Kawruh Bejo atau linknya ada di deskripsi para kanca. Dan kita akan melanjutkan membahas Kawruh Bejo. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arwin, Sanggang Pangan, Sarimane, Sawengi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Di video sebelumnya kita sudah membahas tabah yang merupakan tolak bala dari rasa neraka dunia itu, yaitu tadi menyesali dan khawatir itu para kanca. Nah sekarang kita masuk ke meruhi gagasan dewe para kanca, yaitu individu yang sudah berhasil memisahkan antara dirinya dan perasaannya, yaitu apa yang dirasakan baik senang maupun susah adalah hanya sebuah perasaan. Jadi sudah senang adalah perasaan aja gitu. Jadi sudah memberi jarak antara rasa senang dan dirinya gitu, antara rasa susah dan dirinya gitu. Sudah membuat jarak, seperti itu maksudnya Ki Ageng Suryo Mentaram para kanca. Selain perasaan senang dan susah, setiap manusia terlahir sudah membawa atribut yang seringkali sulit untuk ditinggalkan para kanca, yaitu semat, derajat, keramat. Padahal semua atribut tersebut adalah semu menurut Ki Ageng Suryo Mentaram. Hal ini yang selama belasan tahun membuat beliau gelisah seperti video sebelumnya para kanca, sehingga beliau keluar dari istana. Mungkin setelah puluhan tahun selanjutnya beliau baru menemukan, oh ternyata ini yang membuat dirinya tidak terbebas, yaitu tadi atribut-atribut berupa semat, derajat, dan keramat gitu. Dan padahal hal tersebut adalah semu menurut beliau Ki Ageng Suryo Mentaram ini para kanca. Seperti itu. Adapun orang yang memiliki ketiga atribut tersebut yang belum memahami khayalannya sendiri akan merasa yang tadi was-was atau sumelang bahwa atribut yang dibanggakannya itu bisa sewaktu-waktu dicabut. Seperti itu para kanca. Ketika seorang bisa memisahkan antara aku sebagai diri dan aku sebagai pemilik atribut, maka akan merasa damai, percaya diri, dan bahagia. Adapun tingkatan tersebut dalam ilmu Kawruh Jiwonya Ki Ageng Suryo Mentaram disebut sebagai menungso tanpa tenger atau manusia tanpa ciri. Seperti itu para kanca. Jadi ada ininya slogannya, mungkin ya, slogan yang terkenal dari Ki Ageng Suryo Mentaram itu adalah menungso tanpa tenger para kanca, atau manusia tanpa ciri. Dan itu disebabkan oleh tadi proses
memisahkan diri antara aku sebagai diri pribadi dan aku sebagai pemilik atribut, seperti itu para kanca. Dan ketika itu sudah mampu terpisah, maka akan merasakan damai, percaya diri dan bahagia, seperti itu para kanca, dan disebut sebagai manusia tanpa tenger atau manusia tanpa ciri para kanca. Nah, selanjutnya setelah tabah meruhi gagasannya dewe atau mengetahui rasanya sendiri, dan selanjutnya adalah mawas diri para kanca. Jadi tujuan akhirnya adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan individu untuk mencapai manusia tanpa ciri. Artinya dalam konteks ini sebetulnya merujuk kepada ini para kanca, kesejahteraan subjektif. Jadi rasa sejahtera tapi dalam lingkar subjektif. Jadi ketika kita berkesadaran ada rasa sejahtera secara objektif, maka di situ sudah tercampuri tadi, sudah tercampuri dengan keinginan tadi gitu para kanca, dengan sumber neraka dunia yang dibahas di video sebelumnya gitu. Nah, ketika sudah berkesadaran kesejahteraan subjektif, maka di situ akan muncul manusia tanpa tenger tadi para kanca. Caranya adalah, metodenya adalah mawas diri dalam hal ini gitu para kanca. Jadi tujuan akhirnya adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan individu untuk mencapai manusia tanpa ciri. Nah, kemudian prosesnya para kanca, proses kognitifnya itu adalah manusia menggunakan catatan atau pengalaman yang diperoleh sebelumnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kan tujuan akhirnya tadi gitu, menjadi solid dengan manusia tanpa cirinya itu para kanca. Nah, kemudian prosesnya adalah dengan akumulasi data dari lingkungan sekitarnya selama ini gitu, kemudian menggunakan catatan data-data tersebut yang diperoleh sebelumnya itu kan dalam kurun waktu panjang gitu, lalu mengaplikasikannya dengan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu para kanca. Kemudian proses menuju kebahagiaannya adalah kebahagiaan dicapai ketika seseorang berhasil menjadi manusia tanpa ciri karena terbebas dari, ini unik nih para kanca, karena terbebas dari karep para kanca. Nah, ini penjelasannya adalah cara terbebas dari karepnya adalah mungkin bukan cara lah ya, metode gitu. Metodenya adalah nyawang karep para kanca. Yang pertama itu adalah nyawang karep atau melihat keinginan. Jadi ketika sudah terpisah antara kita dan diri kita gitu, maka menurut Ki Ageng Suryo Mentaram kita bisa melihat seutuhnya diri kita itu gitu loh. Nah, untuk kemudian nanti pada akhirnya diri kita yang kita lihat itu disebut sebagai kromodongso gitu para kanca, sisi-sisi lain dari diri kita gitu. Nah, kita harus berhasil melihat keinginan itu yang disebut sebagai nyawang karep. Jadi vision atau melihat keinginan kita gitu. Nah, setelah mampu melihat, kemudian selanjutnya adalah memandu karep para kanca. Artinya mengontrol keinginan kramadangsa ini gitu. Keinginan kita sebagai individu lain di dalam diri kita gitu. Yang artinya adalah mengontrol keinginan gitu. Nyawang karep, memandu karep, kemudian selanjutnya adalah membebaskan diri dari karep. Artinya bukan membebaskan ya, artinya menyetir arahnya mau dikemanain, seperti itu para kanca gitu. Lalu kemudian di sini unik juga. Nah, strateginya, metode strategi yang diajarkan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram ini adalah intersubjektif atau penelaahan diri secara kognitif melalui dimensi. Nah, ini unik nih.
Yang pertama adalah jiwa tumbuhan, jiwa binatang, kemudian krama dangsa dan manusia tanpa tenger. Jadi jiwa tumbuhan ini dibahasakan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram tuh juru catet para kanca. Juru catet ini jadi tugasnya hanya menerima data. Jadi kalau kita ingat gitu masa kecil atau apa, jadi di rentang waktu sekian tahun di masa kecil itu hanya mencatat semua data yang masuk seperti itu para kanca. Dan menurut Ki Ageng Suryo Mentaram ini disebut sebagai jiwa tumbuhan para kanca atau juru catet. Nah itu kita dipola sama Ki Ageng Suryo Mentaram untuk menjadi strategi mencapai Begjo tadi gitu para kaca. Kemudian jiwa binatang. Nah jiwa binatang nih udah di tahapan selanjutnya, di mana si jiwa binatang ini sudah mampu memahami atau menggunakan data-data yang sudah masuk seperti itu para kanca. Nah ini harus dikendalikan karena si jiwa binatang ini sudah mampu memahami dan menggunakan data-data ini gitu. Jadi bisa setiap saat berbelok kanan berbelok kiri gitu. Nah di sini memandu karep harus terjadi di sini gitu. Kemudian setelah jiwa binatang yang sudah memahami dan menggunakan data ini, kemudian di sini yang sangat terkenal yang tadi yang kita bahas itu, maka menjelma menjadi kromo dongso gitu, krama dangsa itu menjadi sebuah gumpalan yang coraknya itu adalah egoisme seperti itu. Kalau kita dari perspektif barat tuh corak dari krama dangsa ini egoisme gitu para kanca. Kalau di itu tuh jiwa singa gitu kalau di filsafat barat. Jiwa singanya udah bulat, udah jadi gitu. Nah, ketika kita mampu menundukkan krama dangsa, nah di sini baru kita akan masuk ke selanjutnya, manusia tanpa tenger atau manusia tanpa ciri. Kita ulang sedikit para kanca, untuk menjadi manusia tanpa ciri itu gitu, kita harus terbebas dari karep para kanca. Nah, dengan cara nyawang karep, yaitu melihat keinginan. Lalu kemudian memandu karep, mengontrol keinginan. Kemudian, nah ujungnya adalah membebaskan diri dari keinginan gitu, yaitu menyetir keinginan. Nah sekarang tadi kita membahas itunya secara tolak balaknya gitu ya, tolak balak yang racikannya Ki Ageng Suryo Mentaram itu tadi. Kita harus menumbuhkan sebuah kesadaran bahwa prosesnya itu adalah kita harus ngeh gitu, harus sadar bahwa jiwa yang ada di depan kita ini yang menurut Ki Ageng Suryo Mentaram yang sudah kita berhasil pisahkan, yaitu berawal dari jiwa tumbuhan, yaitu yang bertugas sebagai juru catat, bahwa menyerap semua data dari sekitar, baik dari dalam maupun dari luar diserap, dan itu diklasifikasikan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram menjadi jiwa tumbuhan. Tugasnya hanya menerima data para kanca. Kemudian selanjutnya adalah jiwa binatang yang sudah memahami data tersebut, sudah memahami catatan yang tadi dituliskan gitu. Sehingga di sini benar-benar harus dipandu gitu, harus dipandu. Karena sudah mampu menggunakan data itu gitu. Kita harus punya kesadaran untuk memandu jiwa binatang ini gitu. Kemudian hasil dari proses pemahaman data tadi itu akan menjelma menjadi krama dangsa, dan ini seolah-olah aku sebagai kita gitu. Padahal menurut Ki Ageng Suryo Mentaram itu adalah dua hal yang berbeda antara aku dan krama dangsa gitu. Yang corak dari krama dangsa ini adalah egoisme para kanca, egoistik, rasionalitasnya tuh egoistik ya. Nggak ngerti juga, tapi barangkali di sini ada semacam sindiran untuk corak berpikir barat gitu para kanca, rasionalitas egoistiknya barat gitu. Tapi di sini si Ki Ageng Suryo Mentaram bahwa mempertegas bahwa krama dangsa ini harus kita kuasai gitu,
Artinya kita harus kendalikan gitu. Yang coraknya adalah egoisme. Baru setelah kita mampu menguasai kramadangsa dari diri kita, akan menuju satu fase di mana disebut sebagai menungso tanpa tenger atau manusia tanpa ciri, para kanca. Dan di manusia tanpa ciri inilah bahwa bejo itu akan terrealisasi. Seperti itu, para kanca. Kedengarannya mudah, akan tetapi silakan para kanca rasakan sendiri betapa susahnya, luar biasa, para kanca. Tapi setidaknya kita sudah mampu menelaah wejangan dari Ki Ageng Suryo Muntaram ini, para kanca. Dan ketika relevan untuk kehidupan para kanca, kita cemilin bagian-bagian tertentu yang relevan untuk kehidupan kita, para kanca. Dan di sini kami Misteri Timur Bumi tidak bermaksud untuk menggurui ataupun menjelaskan sesuatu, tapi lebih kepada memperbanyak tools gitu, para kanca. Jadi menghadapi hidup yang demikian kompleks ini kita butuh beberapa tools gitu. Dan ketika satu tidak bisa digunakan, ada tools yang lain, ada tools yang lain, ada tools yang lain. Setidaknya kita paham banyak hal gitu, para kanca. Seperti itulah kira-kira, para kanca, Misteri Timur Bumi. Dan terima kasih bagi para kanca yang sudah menyimak dari video 1 sampai sekian. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, para kanca. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe, para kanca. Itu akan membuat kita semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya, untuk meriset tools-tools yang lain seperti itu, para kanca. Karena satu klik subscribe itu sangat bermanfaat buat kita, dan itu gratis, para kanca. Dan lagi-lagi ketika dirasakan bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya, para kanca. Akhir kata dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.